Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam kenal, nama saya Eko Dwi Nugroho. Saya dosen program studi Teknik Informatika ITERA. Selamat datang di video ini. Video kali ini merupakan video pembelajaran mata kuliah Sistem Operasi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Baik, kita mulai saja untuk video pembelajaran kita saat ini. Silakan menonton. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Eko Dwi Nugroho ya. Dengan mata kuliahnya Sistem Operasi 3 SKS, benar ya? Pertemuan kita hari ini pertemuan ke-13 ya. Kemarin minggu ke-12, oke ya. Nah, untuk materi kita topik kita adalah terkait penyimpanan massal bagian kedua. Minggu lalu kita sudah bagian 1, nah sekarang bagian kedua. Minggu besok itu kita bagian ke-3. Oke. Nah, ini ya cakupannya. Minggu lalu kita belajar terkait dengan non-volatile storage ya. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan algoritma penjadwalan. Minggu depan baru kita terkait dengan penyimpanan massal jenis lainnya. Jadi fokus kita yang sekarang ini adalah yang tengah ini, penjadwalan algoritma. Nah, sebelum masuk saya jelaskan dulu atau saya sampaikan dulu capaian pembelajaran kita untuk hari ini atau untuk pertemuan kita nasional dari CPL Prodi, CPMK, sub CPMK indikatornya dan juga pustaka yang dipakai. Nah, ini dia CPL kita CPL Prodi kita untuk materi hari ini. Nanti harapannya ada 5 di sini terkait S3 berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan lingkungan, khususnya aspek komputasional dan teknologi informasi. Yang kedua S6 jadi nanti bisa menunjukkan sikap disiplin, terintegrasi profesional, mengembangkan diri. Terus habis itu ada menunjukkan nilai etika baik dalam bidang akademik dan juga profesional. Terus ada yang ketiga P3 menguasai pengetahuan tentang teknik telekomunikasi dan juga pengembangan teknologi yang terbaru yang terdiri di bidang teknologi informasi. Ada KU yang keempat KU 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan juga komputasional secara inovatif Terakhir KK1 KK1 yang kelima. Nah, nanti kita harapannya mahasiswa itu mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip pemrograman jaringan komputer di sini. Terus habis itu komputasi yang secara matematis menggunakan dasar pengetahuan sebagai dasar analisis di sini ada analisis serta perancangan dalam mengembangkan teknologi informasi di sini. Nah, ini capaian pembelajaran prodi harapannya Terus untuk mata kuliah sendiri capaiannya sub CPMK dan indikatornya Nah, ini di pertemuan ke-13. Jadi nanti mahasiswa diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu untuk menganalisis terkait manajemen massal penyimpanan massal tadi pada sistem operasi terutama di penjadwalan Oke, nah ini bentuk perkuliahan kita tatap muka dan juga nanti ada praktikumnya Dan untuk terkait indikatornya nah nanti di sini mahasiswa mampu menganalisis manajemen penyimpanan massal tadi di sistem operasi, terutama untuk materi ini adalah penjadwalan Oke, dengan bobot untuk materi ini adalah 10% di sini Oke, nah ini adalah sub CPMK-nya. Dengan CPMK-nya yang berhasil adalah mahasiswa mampu menganalisis manajemen memori, menyimpan massal dan juga survive. Nanti ada juga nih materi survive survive masuk ke CPMK. Oke, nah ini adalah harapan kita apa yang bisa di mahasiswa. Baik, ini adalah buku-buku dan juga medianya yang kita pelajari. Kalian bisa baca untuk materi hari ini Jadi nanti ada Cyberark dan juga ada dari Herbert di sini untuk pustaka utamanya ada 2. Untuk pendukungnya nanti ada si Hatachi Oke, baik Nah, itu terkait dengan CPMK sampai ke medianya.
Sekarang kita masuk ke materinya ya. Oke. Nah, bagian ke-1 ya. Ini terkait dengan hard disk dan non-volatile memory. Ini adalah materi minggu lalu ya. Jadi ini untuk jenis-jenis penyimpanan atau sebagai dasar teori dari penyimpanan massal ya. Ini sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, sebagai review ya untuk minggu lalu ya, apakah kalian masih ingat atau tidak? Oke, baik, silakan ya. Nah, ini ada soal pretest ya untuk menguji ya atau untuk melihat apakah minggu lalu masih terpikirkan atau masih ingat kalian materi minggu lalu ya. Dan jadi ada 4 ya perbedaan. Apa itu perbedaan hard disk dan NVM ya. Terus ada apa itu head, track, sektor, silinder ya. Terus habis itu ada transfer rate di sini, seek time, rotation latency, dan juga terakhir itu apa saja sih jenis-jenis interface dalam penyimpanan massal. Untuk perbedaan hard disk dan NVM gimana? Apa ada yang masih ingat? Oke, silakan ya. Kalau hard disk itu terdiri atas kepingan cakram magnetik. Kalau NVM itu terdiri atas kumpulan chips. Oke, baik ya, benar ya. Nah, jadi hard disk itu ada semacam piringan ya, berat juga isinya. Kalau NVM itu hanya terdiri dari chip-chip sistem dan sebagainya. Oke, nah terus untuk yang kedua ada yang tahu apa itu head, track, dan sebagainya? Oke, silakan ya. Kalau untuk head itu bagian di hard disk yang untuk membaca atau menulis data. Kalau untuk track itu bagian dari platter hard disk yang terbentuk lintasan memutar. Kalau untuk sektor itu bagian dari track yang terbagi atas beberapa sektor. Kalau untuk silinder itu kumpulan dari track yang sejalur, jadi membentuknya sebuah silinder. Ya, oke, baik ya. Nah, jadi head, track, dan sektor sampai silinder itu ya ada di hard disk ya, bukan NVM nggak punya track sampai silinder ya, yang punya adalah hard disk ya, itu adalah bagiannya. Itu benar ya semuanya itu ya. Jadi ada bagian-bagiannya di hard disk. Oke. Terus gimana kalau yang transfer rate, seek time sama rotation ya? Transfer rate itu kecepatan pemindahan data antara hard disk dan komputer. Kalau seek time adalah durasi pindahnya disk ARM ke silinder yang dituju. Kalau rotational latency itu durasi rotasi disk head menuju sektor yang dituju. Ya, ini ya, ingat ya. Nah, jadi ada istilah namanya untuk menghitung ya terkait dengan waktu ya. Jadi ada transfer ya, perpindahan ya, semua sama time dan juga rotation, dan ini semua ada di hard disk ya. Nah, tapi tidak ada di NVM. Oke, terus nah ini terakhir apa saja sih jenis-jenis interface-nya untuk penyimpanan massal ya, Interface dari penyimpanan massal itu macam-macam. Interface penyimpanan massal yang pertama yaitu ada Advanced Technology Attachment atau disebut ATA, baru yang kemudian Serial ATA atau SATA, baru kemudian Universal Serial Bus atau USB, dan terakhir ada NVM Express atau NVM. Ya. Jadi ada ATA ya, SATA, terus habis itu USB ya, dan juga fiber optic. Sebenarnya ada banyak ya. Ya benar ya. Ya, oke, jadi setelah saya lihat ya, kalian bisa menjawab dengan baik ya. Jadi alhamdulillah ya kalian masih mengingat ya materi minggu lalu. Nah, namun tetap ya kalian tetap mempelajari ya, walaupun sudah lampau tapi kalian tetap membacanya kembali ya supaya tetap ingat. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi hari ini ya. Jadi materi hari ini adalah terkait dengan algoritma penjadwalan hard disk ya. Tadi ada hard disk dan juga NVM ya. Nah, di sini hanya fokus ke hard disk. Jadi nanti menentukan permintaan mana saja yang lebih dahulu dibaca dan tulis atau yang dieksekusi lah ya. Jadi ada. Anggap aja nanti kalian bayangin ada nomor antrian kayak antri ya. Antri itu mana dulunya dipanggil ya. Nah, ada 6 ya di sini nanti. Ada 6 terkait dengan algoritma ya. Nah, pertama, oke, di sini ya, ada yang namanya FCFS. Ya. Ini ada gambarnya ya, ada ilustrasinya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada
urutan antriannya lah ya. Nah, yang paling sebelah kiri ini yang datang duluan, anggap aja yang datang duluan, yang ini yang datang terakhir, ada antriannya. Ini anggap aja orang-orangnya lah ya, orang-orang. Ada nomor ya. Terus habis itu ini ada posisi, tadi kan ada head ya, kepalanya. Nah, ini kepalanya nanti kan tadi kan yang bergerak ya, sana. Dia nanti akan menunjukkan. Oke. Nah, ini adalah algoritma FCFS ya. Ini ada grafiknya ya. Nah, dia algoritma FCFS ini ya, yang dipanggil duluan ya sesuai yang datang duluan. Ya. Jadi kayak sama nih kayak antrian kita nih ya, biasa ya. Yang dia datang duluan, ya dia dipanggil, dia datang terakhir, dia datang terakhir. Nah, contoh 98 ya. Nah, dia datang duluan nih ya. Nah, jadi ada di kepalanya di 83. Nah, nanti dia pergi ke 98 ya. Nah, dia datang duluan. Selanjutnya 183 ya. Nah, baru dia dari 98 nih, headnya dia pindah 98 pindah ke 183. Nah, terus terakhir pasti dia nomor 67. Nah, sini ya. Oke, nah jadi memang dia secara primitif ya, sesuai dengan kayak antrian kita ya, kehidupan sehari-hari ya. Jadi dia datang duluan, dia eksekusi, dia yang terakhir ya, dia terakhir juga dia eksekusi. Oke, nah ini adalah FCFS. Ada yang tanyakan sampai sini? Oke, nah sekarang kita lihat di sini ada namanya SSTF sini. Kalau yang tadi itu berdasarkan sebelumnya ya, dia datang duluan, dia eksekusi. Kalau ini dia berdasarkan jarak terpendeknya dari headnya sekarang. Ya. Oke, posisi ini sekarang sama nih antriannya ya. Antriannya ada 98 sampai sini ya. Oke. Kita lihat nih headnya sama 53. Oke, nah dia itu menujunya ke yang jarak yang paling terpendek dari headnya sekarang. Ya, jadi nggak urut ya, jadi bisa acak di sini ya. Nah sekarang 53 contohnya di sini ya, 53. Nah ini ada antrian 98 atau 83. Nah dia akan pergi ke mana? Habis dari 53, nah, dia akan pergi ke 65 karena dia jaraknya lebih dekat ya daripada dia pergi ke misalkan 40 nih, ada 40. Ya. Jadi kita hitung selisihnya antara dari 53 ke 40 sampai 53 ke 65 itu yang paling dekat yang mana? Oke, kan ternyata 65. Nah sekarang dari 65 kemana? 40. Nah, ke 40 ya. Karena dia lebih dekat ke 40 daripada ke 98 ya. Nah dari 40 ke 10 ya. Nah, 10. Nah dari 10 ke 98 ya. Nah, jadi ini ya, di SSTF ini berdasarkan jarak terdekat dari headnya sekarang. Sehingga ya kalau kita bisa nanti di sini bisa menghitung ya jarak. Ya, sebenarnya di sini kita bisa menghitung ya. Dari yang sebelumnya ini kita bisa menghitung total jarak dari 53 sampai 67 sini itu totalnya berapa. Ya ini di sini kita tinggal menjumlahkan aja, dari sini ditambah, dari sini tambah terus. Nah, terus habis itu ya, ini dari sini juga sama, dari 53 ke sini. Nah dari sini kita bisa melihat mana yang lebih pendek. Algoritma yang scan. Nah sebelum yang scan sekarang jadi perbedaannya apa untuk yang FSTF dan juga SSTF apa? FSTF. Kalau FCPS itu dia urutannya sesuai yang datang awal, sesuai urutan kayak kita ngantri. Kalau SSTF ini urutannya yang terdekat dari dari angka awal, dari kepala ya. Benar ya, jadi itu ya bedanya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Ini yang paling primitif ya, sesuai antrean kita. Kalau ini berdasarkan jarak terpendeknya ya. Ya. Kenapa dikatakan yang pertama tadi tidak efisien, Pak? Oke, tidak efisien ya, karena nah misal coba ada antrian dia itu dari 1. Nah, terus habis itu dia yang datang ternyata 198. Nah, yang datang lagi ternyata di sini. Nah, kan jaraknya jauh banget ya, sini. Nah, dia jadi cenderung rata-rata pernah diteliti itu tidak efisien ya, karena jaraknya lebih jauh gitu.
Kalau dia kebetulan pasti ketika sini bisa efisien ya, tapi ini kan kadang nggak tentu ya. Nah, dia jarak dari sini, pindah sini, dari sini, dari sini. Sekarang ada yang namanya sekarang yang ketiga scan. Scan ini nanti punya kakaknya namanya Lu, adiknya namanya Lu. Nah, kita lihat dulu scan. Scan berbeda dengan dua yang tadi ya. Contohnya seperti ini ya, dia di 53. Dia misalkan arahnya ke kiri dulu. Ya. Nah, dari 53 ini dia akan pergi ke kiri dulu. Nah, dia akan mencari urutannya. Dari sini 37 dulu ya, 37 dulu yang terdekat dari sini, dilanjut lagi ke 14. Terus habis itu 0 nggak ada kan? Nah, karena ini scan ya, scan ini nanti pasti dia mampir ke paling ujung, ini yang paling ujung. Nah, pasti walaupun dia nggak ada requestnya. Nah, dari sini baru dia lanjutkan, sisanya masih ada nih, lanjut dia ke sini. Nah, ini ya scan-nya. Nah, habis itu lanjut ke kanan sampai mentok sini. Ya, sesuai dengan request yang ketiga. Nah, kalau misalkan dia itu kalau dia misalkan ke kanan dulu, ya berarti nanti dia ke 67, ke habis itu 98, ke 122, terus nah nanti setelah 1889 dia ke 199. Habis itu dia balik lagi ke sini. Nah, itu adalah scan. Ada yang tanya dulu sampai sini. Nah, ini scan ya. Jadi ngajak sini dia ke kiri dulu atau ke kanan dulu, dia ngurut ya. Kalau ke kanan dulu atau ke kiri dulu dia ke sini ya. Habis itu pokoknya dia ke paling ujung ya. Paling ujung dulu. Ada yang namanya kakaknya. Kakak ini disebut look ya. Kenapa adiknya ya? Adiknya karena look ini adalah perbaikan dari scan tadi. Bedanya cuma satu, hampir sama dengan scan. Bedanya cuma satu. Kalau scan tadi itu dia akan mampir ke yang paling ujung, walaupun dia nggak di request. Tapi kalau yang loop dia nggak perlu mampir. Bedanya cuma itu. Jadi dia selesai ini kan kebetulan contohnya misalkan ke kanan dulu. Dari 88 habis kan dia yang bagian kanan ini habis semua. Dia nggak perlu mampir ke paling ujung, dia langsung balik ke sini. Kalau yang scan tadi dia ke sini dulu dia ke sini dulu, baru mampir ke sini. Kalau loop ini bedanya hanya di sini aja, dia nggak perlu mampir. Makanya dia itu perbaikan dari si scan. Nah, kira-kira jaraknya akan deketan mana antara scan atau loop kayak gitu, total jaraknya? Loop. Nah, ya benar ya. Karena kalau di scan dia ada juga ke sini ya, walaupun dikit. Nah, kalau di loop dia nggak ada. Jadi nanti kalau total jaraknya pasti lebih pendek loop. Terus ada yang namanya sekarang ini yang keempat, si scan. Nah, nanti dia punya adiknya juga namanya si loop. Nah, ini udah ada slide-nya, udah saya susun berpasang-pasangan ya. Nah, si scan konsepnya mirip kayak scan tadi ya. Jadi sama ya. Scan sama loop itu entah ke kiri atau ke kanan dulu ya. Ada pergerakannya kemana dulu. Nah, contohnya ini dia ke kiri dulu ya, sama dia. Namanya scan dia pasti dia akan ke paling ujung walaupun nggak di request. Nah, bedanya karena ada si ya, si ini sirkular ya. Dia itu nanti dari ujung sini langsung pergi ke ujung satunya. Ya. Beda ya kalau scan tadi, nah dia nggak langsung pergi ke sini tapi bertahap ya. Kalau dia itu sirkular, dia dari sini langsung pergi ke sini. Nah, walaupun dari request. Terus habis itu dia pergi sini. Jadi namanya sirkular, mutar. Kalau di situ mutar kan, kalau digambarkan di sini. Nah, kalau karena digambarkan bentuknya kotak ya, tapi kalau di lingkaran kan dia tinggal lompat satu aja, namanya sirkular, mutar kan ya. Jadi dia mutar. Kalau yang ini nggak mutar ya, dia nggak mutar. Dia berada di sini. Kalau dia tuh mutar, kayak sini. Rotasinya mutar, nah makanya dia tuh nanti kalau dia tuh ke kanan pasti kan dia rotasinya tetap ke kanan lagi. Nah, cuma bedanya dia tuh mampir dulu ke sini, ya, mampir ya. Sama. Kalau yang ini ya, dia itu hampir di sini ya, setidaknya ada sedikit jeda berapa mili lah. Kalau di sini dia tetap sama-sama muter, loop juga sama muter, tapi dia langsung terabas
Berarti kalau kita melewati rumah teman kita mampir dulu semenit lah ya. Gitu kan. Kalau yang ini kita melewati rumah temannya langsung ngabas kita tanpa mampir. Nah, makanya nol nggak ada, pasti dia tetap ngelewatin itu nanti ya, ngelewatinnya nol, tapi dia langsung ngabas. Nah, sehingga kalau jaraknya antara si loop sama si scan gitu, dekatnya mana? Kalau waktunya dari durasi waktunya si loop ya. Nah sekarang masih ingat perbedaan scan dan juga loop apa? Scan itu dia Pak, dia bakal pergi ke silinder terluar mata dalam. Tapi kalau yang untuk loop dia nggak ngelewatin silinder terluar mata dalam. Ya. Si loop sama ini, ya sebenarnya ada lagi si loop sama si scan, bedanya apa? Ada apa tadi saya katakan yang si loop ya? Iya sih. Scan sama loop bedanya? Ya. Jadi scan itu melayani permintaan secara melingkar penuh dengan kepala disk selalu bergerak ke ujung disk sebelum kembali ke awal. Sementara si loop itu hanya bergerak sejauh permintaan terakhir di satu arah sebelum kembali ke permintaan terjauh di antara sebaliknya tanpa melayani permintaan di perjalanan kembali. Ya. Ada 6 algoritma ya, mudah kan ya sebenarnya? Udah Mas. Nah scan sama loop, baik scan loop atau si loop sama si scan, nah itu kalian tinggal mengurutkan aja ya. Nah tipsnya di sini ya untuk yang scan, yang loop ya, baik yang si scan maupun si loop juga, itu tipsnya itu kalian perlu untuk mengurutkan dulu. Ya. Tipsnya nih ya. Jadi kalian diurutkan dulu ya berdasarkan terbesar terkecil atau terkecil terbesar bisa lah. Jadi kalian tinggal mengikuti aja ya. Untuk mengikuti dia ke kanan atau kiri, kalian nanti tinggal bisa menuliskan grafik. Kalau kalian udah urutkan. Sampai sini ada ditanyakan? Ya, silakan. Oh, berarti kalau loop dan si loop lebih optimal ya daripada si scan dan scan. Si loopnya ya, gitu. Karena dia rotasi ya. Jadi dia itu lebih optimal karena dia langsung nyambung. Kalau yang nggak ada sinya ya, ada sinya nggak ada sirkularnya ya dia balik lagi ya, dia udah setengah balik lagi ke sini. Bayangin aja kalau dia itu udah ada yang di sini, dia perginya ke sini lagi. Oke, ada lagi tanyakan. Nah, untuk melatih kalian, nah, coba di sini ya, ada latihan ya, sedikit latihan. Di sini disediakan 200 silinder, nah, 200 silinder ya, dari 0 sampai 200. Ya. Headnya ini ada di 100. Urutannya antriannya nih. Nah, kebetulan ini udah diurutkan dari 30 ke 85. Sekarang pertanyaannya ini menggunakan SFTR. Pertanyaannya adalah silinder 90 ini ya itu akan dieksekusi setelah silinder berapa? 110 bukan Bang? Ya. Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang 90 mana? 100 kan? 100, ini ada kanan kiri ada 90, ada 105 yang terdekat 105. Nah, berarti dia akan ke 105, terus habis itu dari 105 ke 110 kan, karena lebih dekat sisi 5 daripada ke 90. Dari 110, nah, dia akan ke 90. Nah, ya kan? 90 daripada dia lebih dekat daripada ke 135. Jadi benar ya jawabannya ya. Nah, sekarang latihan kedua ya. Oke, kita lihat di sini ada 100 track ya di sini. Ini 100 track ya. Masih ya. Nah, terus habis itu ini ada urutannya nih dari 45 nih sampai ini kebetulan ada urut ya di sini. Sekarang pertanyaannya adalah perbandingan antara SFTS dan juga scan. Nah, ini mana yang lebih optimal atau lebih pendek jawabannya atau berapa ya? Sama ya. Berapa ininya? 130. 100. 30. Jadi, nah ini untuk jawabannya sama ya. Nah ini latihan soal ya. Nah, kalau saya lihat ya kalian sudah menguasai ya, Nah, namun perlu tetap berlatih ya karena ya ini hitung-hitungan ya soal. Ada banyak kasus di sini ya. Tapi kalau kalian tadi bisa memahami maknanya ya terkait dengan antrian tadi ya pasti bisa ya. Ya sebagai evaluasi ya untuk mata kuliahnya apakah kalian bisa atau sudah menyerap ya semuanya. Nah, kalian coba
kerjakan post test ini ya. Kalau tadi ada pre-test, nah sekarang kita coba post test ya. Ini di soalnya kita beri silinder 200 ya, 200 ada 0 sampai 99 sama dia posisinya sekarang ada di 100. Nah ini ada urutannya di sini ya, 13 sampai sini ya. Sekarang kita lihat sini urutan penjadwalan yang benar untuk setiap keenam algoritmanya apa aja. Jadi urutannya. Oke, nah kalian coba kerjakan dulu ya, bisa pilih ya, seharusnya nggak mesti harus ke satu orang kan menunya ya. Oke, saya beri waktu sekitar 3 menit ya, sampai 3 menit. Oke, kalian coba. Sekarang untuk yang FFCF berapa urutannya? Ya, silakan berapa? Karena FCFS itu arah pergerakannya sesuai permintaan, jadi urutannya dimulai dari 16 ke 2, 120, 160, 5, 167, 114, kemudian yang terakhir 105. Ya, jadi ini urutannya ya sesuai dengan urutannya. Oke, terus yang SSTF? Ya. Jadi urutannya itu ada 105, 114, lalu 120, lalu 123, 91, lalu ke 74, terus 50. Jadi kalau yang SSTF ini kelihatan agak sedikit ada urutannya sini ya. Ke besar, ke kecil lagi, ke besar lagi karena jaraknya yang bentuknya terpendek. Oke, kalau scan gimana? Ya, silakan. Yang diminta jadi itu dimulai dari angka 91, 78. Lu gimana? Lu? Ya, Untuk look itu yang pertama ada 167, 175, terakhir 181. Nah, gimana kalau yang si scan? Setelah 0 dari ujung paling itu terus baru ini kayak kalau urutannya dari 91, 78, 50, 45, 40, 13, 2, 0. Terus setelah 0 itu ada 199 ya ujung. Oke, nah jadi dia hampir sama kayak si scan, cuman bedanya kalau si scan ya ada uji biasa yang ada di sini ya, sama kayak look tadi ya di sini. Nah kalau yang si look ini nggak ada ya. Oke ya, nah benar ya jawabannya semua ya untuk terkait urutannya untuk soal prosesnya. Oke baik, ada yang tanyakan sampai sini dulu? Ya. Berarti kalau si scan itu tetap dibikin ya sampai angka terakhirnya Pak? Ya. Pak. 199. Di scan ya benar, tetap. Ya. Kan dia tadi mutar, dia mampir, yang nggak mampir itu yang ini. Pasti tidak dimasukkan 199. Iya, tetap ini. Beda ya. Ya. Sekarang sebelum saya akhiri, nah, jadi untuk bekal kalian ya di rumah, tugas individu ya bukan kelompok ya. Jadi tugasnya ditulis di kertas, silakan ya. Terus nanti kita kumpulkan di pertemuan minggu depan ya. Nah ini soalnya sama dia, ya ada 200 silinder ya dari 0 sampai 99. Ini ada urutannya ya. Urutannya kebetulan memang belum urut ya. Terus habis itu kalian coba cari untuk terkait dengan jaraknya dan juga urutan. Materi kita sudah selesai ya di sini. Kalau itu saya tutup untuk pertemuan hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Eko Nugroho pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.